Keramat wali. Berbicara tentang para waliullah di tanah Banten, tentu tidak akan ada habis-habisnya. Namun demikian, di pembahasan video kali ini, kami akan membahas sosok waliullah keramat dari Pulau Cangkir. Beliau adalah Pangeran Jaga Lautan. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah berziarah ke makamnya tersebut, karena keramat Pangeran Jaga Lautan memang sudah dikenal luas seantero Nusantara. Sebab dari jalur nasab Pangeran Jaga Lautan masih ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Karena Pangeran Jaga Lautan sendiri merupakan anak pertama dari seorang selir Sultan Maulana Hasanuddin Banten, putranya Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Pangeran Jaga Lautan sendiri adalah Syekh Waliuddin. Namun begitu, apakah kalian tahu siapakah sebenarnya Pangeran Jaga Lautan ini? Dan apakah benar beliau merupakan waliullah keramat dari tanah Banten? Berikut akan kami bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Sebagian besar warga Tangerang mungkin tahu bahwa Kesultanan Banten mempunyai hubungan erat dengan Tangerang. Bahkan boleh dibilang terbentuknya Tangerang adalah buah dari perjuangan Kesultanan Banten. Banyak peninggalan-peninggalan Kesultanan Banten di Tangerang, baik itu dari segi bangunan maupun jejak sejarahnya, seperti nama Tangerang, Tiga Raksa, dan masih banyak lagi. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Syekh Maulana Hasanuddin Banten, putra dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Syekh Maulana Hasanuddin mempunyai anak bernama Syekh Waliuddin, atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Pangeran Jaga Lautan. Seperti ayahnya, Pangeran Jaga Lautan juga merupakan seorang penyebar agama Islam di wilayah Banten. Ia ditugasi menyebarkan ajaran Islam di pesisir pantai Laut Utara hingga beliau wafat. Pulau Cangkir sendiri terletak di Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, berjarak sekitar 25 km dari kota Tangerang. Pulau ini sangat sering dikunjungi oleh penziarah dari dalam maupun luar kota. Makam Pangeran Jaga Lautan ramai dikunjungi para penziarah setiap harinya. Apalagi pada hari peringatan agama Islam, pulau ini akan padat dipenuhi para penziarah baik itu dari Banten maupun luar Jawa. Sejarah keramatnya Pangeran Jaga Lautan di Pulau Cangkir. Pulau Cangkir dipopulerkan ke masyarakat luar oleh Ki Waslim bin Suryadi. Beliau berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Tujuan Ki Waslim datang ke Pulau Cangkir tersebut untuk berziarah ke makam keramat Pangeran Jaga Lautan. Setelah datang ke Pulau Cangkir, Ki Waslim pun kebingungan mencari jalan masuk ke Pulau Cangkir tersebut. Karena pada waktu itu, untuk memasukinya harus menyeberangi laut yang kurang dari 100 meter dari daratan. Pada saat itu pula, di Pulau Cangkir masih termasuk hutan belantara. Karena dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Ki Waslim pun berkhalwat atau menyepi seorang diri di makam Pangeran Jaga Lautan selama 42 hari 42 jam. Dalam melakukan khalwat itu, Ki Waslim pun tidak sedikit mendapat godaan dan ujian dahsyat dari para makhluk gaib penjaga area makam tersebut. Setelah beliau lulus dari berbagai macam godaan tersebut, Ki Waslim pun datang sebagai sehaling haji kepada masyarakat dan berpesan untuk siapkan Pulau Cangkir,
karena mengingat banyaknya kekeramatan yang dialami oleh Ki Waslim tersebut ketika berziarah. Nah, kejadian ini terjadi pada malam Jumat Kliwon tahun 1974 Masehi. Semenjak itu, Ki Waslim semakin yakin akan kebenaran itu, bahwa Pangeran Jaga Lautan adalah waliullah yang membawa keramat. Akhirnya pembicaraan Pulau Cangkir menyebar luas ke masyarakat. Nah, begitulah sejarah kekeramatan Pangeran Jaga Lautan yang pertama kali dipopulerkan oleh Ki Waslim. Dan memang Pangeran Jaga Lautan merupakan sosok waliullah keramat di tanah Banten. Bagaimana tidak, beliau merupakan putra Sultan Maulana Hasanuddin dan sekaligus cucu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Maka tak heran sampai saat ini para penjara tidak pernah sepi setiap harinya. Kini Pulau Cangkir sudah tidak terpisah lagi dengan daratan. Warga lokal sudah melakukan pengurukan untuk membangun jalan penghubung antara daratan Jawa dengan Pulau Cangkir. Diceritakan oleh masyarakat sekitar bahwa Pulau Cangkir awal mulanya terpisah dengan Pulau Jawa. Namun karena tempatnya yang tidak terlalu jauh masih di sekitar bibir pantai, masyarakat sekitar pun berhasil membuat jembatan penghubung dengan Pulau Cangkir tersebut. Agar memudahkan penjara untuk datang ke tempat tersebut, persisnya jembatan penghubung itu dibangun sekitar tahun 1995 Masehi. Dinamakan Pulau Cangkir, mungkin jika dilihat sekilas, bentuk pulaunya memang seperti cangkir. Nah, dari nama pulau itu, kemudian masyarakat situ pun terinspirasi untuk membuat ikon kecamatan di sana, guna menunjukkan identitas dan kebanggaannya sebagai tempat wisata favorit. Tentu juga tak lepas sebagai tempat wisata religius untuk berziarah ke makam Pangeran Jaga Lautan. Nah, berikut adalah sejarah kekeramatan Pangeran Jaga Lautan dan asal mula Pulau Cangkir dibentuk. Semoga dapat menambah wawasan sedulur dalam sejarah para wali, dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.